Li Ji. Setelah itu mereka semua bergegas pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, saat di rumah sakit, mereka bertemu dengan salah satu ibu-ibu yang anaknya juga sedang dirawat di sana. Yang kebetulan, ibu itu pernah satu ruangan dengan Sun Fang. Ibu itu bercerita kalau Sun Fang sering menyanyikan lagu supaya anaknya tertidur. Tetapi karena nyanyian Sun Fang yang membuat semua anak yang sedang sakit di ruangan itu juga ikut tertidur. Tak lama kemudian, perawat mengatakan kalau Sun Fang harus segera membayar uang pengobatan anaknya. Sun Fang yang kehabisan uang lalu meminta tenggang waktu sampai hari Senin untuk membayar tunggakan rumah sakit tersebut. Terlihat Sun Fang yang mengumpulkan makanan sisa agar ia bisa memakan makanan itu. Di saat makan, ia mendapatkan kabar kalau anaknya dikeluarkan dari ruang rumah sakit itu. Karena perjanjian sebelumnya ia harus membayar di hari Senin. Namun sekarang sudah hari Rabu dan Sun Fang juga belum membayar uang pengobatan anaknya. Dan ia juga belum menemukan orang yang mau mendonorkan liver untuk anaknya. Sun Fang yang tidak mau anaknya dikeluarkan terus memberontak hingga perutnya tak sengaja menghentam besi tempat tidur. Ia pun terduduk kesakitan. Namun perawat terus membawa pergi anaknya. Di sana ia menarik baju salah satu dokter dan tanpa sengaja kartu nama dokter itu terjatuh dan Sun Fang langsung mengambilnya. Kartu nama itu adalah milik Tian Ning, mantan suaminya Li Ji. Dan di saat yang bersamaan, Sun Fang melihat Li Ji yang sedang membawa anaknya dan mengisi tempat tidur yang seharusnya anak Sun Fang lah yang dirawat di sana. Di sana ia hanya bisa menangis tanpa ada satupun dokter yang mau menolongnya. Setelah kejadian itu, Sun Fang tak pernah kembali lagi ke rumah sakit itu. Li Ji dan Tian Ning hanya bisa terdiam dan menyesal setelah mendengarkan cerita tersebut. Mereka merasa bersalah atas kejadian itu. Di saat malam, polisi sudah standby menunggu di rumah Li Ji dan menunggu pria misterius itu menelpon Li Ji kembali. Di sana, Li Ji sedikit bertengkar dengan mantan suaminya hingga ia melempar sebuah gelas di sana. Di saat ia membersihkan pecahan gelas itu, ia tak sengaja melihat seorang mayat anak kecil di dalam laci, yang ternyata itu adalah mayat anaknya Sun Fang. Li Ji pun menjadi syok setelah melihat hal tersebut, karena ia mengira mayat itu adalah anaknya. Tak lama kemudian, pria misterius itu menelpon dan para polisi sudah siap untuk menyadap telepon itu. Adegan lalu flashback dan memperlihatkan Sun Fang yang saat itu sedang panik karena anaknya tidak kunjung bangun. Dalam keadaan hujan deras, ia mencoba membawa anaknya ke rumah sakit dan menelpon rumah sakit agar menjemputnya. Namun di saat sedang menelpon, handphone miliknya terjatuh terkena air dan mengakibatkan handphonenya mati. Ia yang kebingungan terus membawa anaknya hingga ke tepi jalan raya. Ia meminta tolong pada saat itu, namun tidak ada satupun orang yang menolongnya. Yang pada akhirnya anaknya menghembuskan nafas terakhir dan meninggal. Dalam hujan deras, Sun Fang hanya bisa menangis sambil memeluk anaknya tanpa bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, polisi telah berhasil menangkap pria misterius itu. Ternyata pria itu adalah pacarnya Sun Fang saat ini. Di sana, ia bercerita kalau dirinya tidak tahu keberadaan Sun Fang. Ia mengaku terpaksa memeras Li Ji dengan mengancam anaknya sebagai jaminan, karena ia ingin membantu Sun Fang untuk mengumpulkan uang. Ia dan Sun Fang sempat berencana menjual anak Li Ji, dan di saat ia ketemuan sama pembeli, Sun Fang tak kunjung tiba. Dan setelah itu, Sun Fang menghilang. Lalu di sini kita dibawa flashback lagi, yang dimana saat itu Sun Fang sedang membawa anak Li Ji berkeliling di sekitaran apartemen. Dan di sana ia tak sengaja bertemu dengan mantan suaminya yang meminta uang kepadanya. Malam pun tiba dan Sun Fang membawa uang dan memberikan uang itu kepada mantan suaminya. Setelah memberikan uang itu, mantan suaminya tiba-tiba menariknya dan ingin memperkosanya di dalam mobil.
Sun Fang lalu memberontak hingga memukul kepala lelaki itu dengan botol kaca. Di sana ia juga tak sengaja menusuk lelaki itu dengan pecahan botol, yang akhirnya mantan suaminya itu tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Fang Fang datang ke sana. Ia pun panik karena melihat lelaki itu telah tewas di dalam mobil. Sun Fang hanya bisa terdiam karena ketakutan. Mereka berdua akhirnya memutuskan membakar lelaki itu beserta mobil di sana. Mereka melakukan itu agar bisa menghilangkan jejak. Sejak kejadian itu, Fang Fang tak melihat Sun Fang lagi. Setelah mendengarkan cerita Fang Fang, tak lama kemudian polisi mendapatkan informasi kalau Sun Fang saat ini sedang berada di terminal bus, dan mereka pun pergi ke sana. Di saat dalam perjalanan, Li Ji kembali teringat di saat ia beserta anaknya dan Sun Fang pergi ke pantai. Di sana mereka bersenang-senang sambil melihat keindahan pantai. Mereka berdua pun sempat berbincang, dan Sun Fang pernah mengatakan kalau ia ingin sekali pergi ke pulau, yang kebetulan lokasi pulau itu tepat berada di seberang pantai. Setelah mengingat itu, ia langsung tersadar. Dengan spontan ia mengatakan pulau. Polisi yang mendengarkan hal itu langsung berputar arah dan pergi ke terminal penyeberangan pulau. Sesampainya mereka di sana, polisi dengan cepat langsung mencari keberadaan Sun Fang di sana. Sekilas tampak Li Ji memisahkan diri dan mencari seorang diri. Di sana ia mencari kesana kemari namun tidak berhasil. Setelah itu, ia masuk ke dalam kapal penyeberangan. Tanpa diduga, ia akhirnya berhasil menemukan Sun Fang dan anaknya. Namun mereka terpisahkan oleh dinding kaca kapal itu. Tanpa sengaja, Sun Fang juga melihat Li Ji, yang membuat ia langsung bergegas lari dari sana. Polisi juga menyadari keberadaan Sun Fang dan bergegas mengejarnya. Terlihat semua polisi berlari menuju kapal feri itu, dan pada akhirnya Sun Fang terpojok dan tak bisa kabur lagi dari sana. Di sana Li Ji memohon agar anaknya dikembalikan padanya. Namun Sun Fang tidak mau mengembalikan anak itu. Di sini ia terlihat depresi atas kematian anaknya. Ia juga beranggapan anaknya meninggal disebabkan oleh Li Ji. Di sana Li Ji terus memohon dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Di saat itu Sun Fang menganggap Dodo adalah anaknya dan Li Ji tak pantas menjadi ibu. Tak lama kemudian setelah Li Ji menangis dan sujud memohon, akhirnya Sun Fang sadar bahwa apa yang dilakukannya saat ini adalah salah. Ia pun segera langsung melepaskan Dodo agar bisa kembali lagi ke Li Ji. Setelah itu, Sun Fang langsung terjun dari kapal itu, dan ia pun tenggelam. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Li Ji telah berubah dan banyak menghabiskan waktu kepada anaknya. Lalu sebuah adegan memperlihatkan Sun Fang yang sedang duduk sambil memegang perutnya yang sedang hamil, dan film pun selesai. Untuk ending cerita di sini, aku juga masih bingung apakah Sun Fang masih hidup atau sudah mati. Kalaupun benar ia masih hidup, kenapa tiba-tiba sekarang ia sedang hamil? Apakah ia hamil karena Fang Fang, pria yang ia pacari saat ini? Kalau kalian memiliki pendapat, tulis saja di kolom komentar. Dan hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah kasih sayang seorang ibu sepanjang masa kepada anaknya. Jika kalian yang masih memiliki ibu, sayangilah mereka. Jangan kalian memaki dan membentak mereka. Mungkin sebagian dari kalian tidak menyadari betapa susahnya ibu kalian membesarkan kalian dari kecil hingga besar. Dan mungkin kalian juga tidak mengetahui pengorbanan ibu kalian selama ini semasa kalian masih kecil. Dan bersyukurlah kalian yang masih memiliki ibu, karena di luar sana terdapat banyak sekali anak-anak yang tak memiliki ibu. Bahkan ada yang dari mereka lahir, ibu mereka sudah tiada. Ingat, surga di telapak kaki ibu. Jadi sayangilah mereka, hormati mereka, bahagiakan mereka sebelum semuanya terlambat. Aku Bang Ul undur diri. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.